lifetime warranty baterai tentunya. Oh, ada lifetime warranty? Betul, bukan baterai aja. 10% bisa? Bisa. Itu. Terus mau datang ke GJW langsung bisa hubungi Mas Abdul. Betul, bisa dapat free tiket. Free tiket dapat nih? Dapat. Hai, selamat datang di Mobil. Nah, di belakang gua sudah ada Aion UT yang dimana gue akan nge-review mobil ini dan akan spill ke kalian kira-kira ada benefit apa jika kalian ingin membeli mobil satu ini. Penasaran gimana videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, kita akan membahas dulu dari sisi tampilannya. Nah, Aion UT ini merupakan mobil compact SUV hatchback EV dari si AGAC Aion. Nah, secara tampilan, menurut gue ini mobil yang cukup manis ya. Ini desainnya sebenarnya dia simple, minimalis, tapi masih terlihat futuristik. Bisa kita lihat pertama dari lampu depannya sendiri. Ini kalau dari detailnya sebenarnya tuh dia menggambarkan kayak matanya burung hantu. Jadi kayak owl-owl gitu. Dan lekukannya tuh enak lah ibaratnya, elegan gitu. Jadi terlihat mobil ini manis banget. Beda hal dengan kalau Aion V, dia lebih lekukan kotak-kotak-kotak, sedangkan ini lebih dia melandai-landai gitu. Nah, kalau di bagian bawahnya dia ada kayak matrix coupe, ada 4 kotak. Yang dimana ini untuk membantu dari sisi lampunya sendiri. Nah, kita kesini lagi. Untuk bagian fascia depannya dia nggak ada grill sini karena ini mobil listrik, jadi minimalis, terkesan futuristik banget. Di sini ada logo Aion. Di sini ada kamera 360 dan untuk ada grill bawahnya ini unik sih karena dia biasanya dia desainnya tuh ke kanan semua. Jadi nggak ke tengah atau gimana, kiri kanan, nih kanan semua tuh, kanan. Aneh gitu menurut gue ya, tapi unik lah. Dan di sini ada sensornya juga, dan satu lagi ada sensor di sebelah sana. Nah, secara tampilan menurut gue ini manis, minimalis, simple, dan juga futuristik. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sampingnya. Oke, dari sisi sampingnya kita lihat dulu dari si bagian bannya. Nah, untuk bannya sendiri dia profil bannya 21555 R17, berarti dia ring 17 yang menurut gue ini cukup proporsional sih dengan si mobil satu ini. Dan velgnya dia kayak bunga-bunga gitu dan ada logo Aion di sini. Menurut gue ini secara proporsi cukup oke lah untuk si Aion UT ini. Terus mundur lagi ke bawah, ke belakang. Di sini untuk warnanya sendiri, untuk si spionnya dia berbeda dengan warna bodinya. Dia warna hitam black glossy gitu. Terus kalau untuk di bagian ini pintu handle dia sistemnya cungkil. Beda hal dengan mungkin tipe lainnya yang kayak flash atau apa. Tapi tipe yang kayak cungkil ini lebih enak lah kalau untuk buka pintu. Nah, ke belakang lagi ini dia ada aksen seperti ini. Gue nggak tahu maksudnya gimana, tapi dengan aksen seperti ini membuat mobilnya kayak unik dan juga manis menurut gue ya. Jadi ada aksen-aksen yang menurut gue ya mungkin yang cuma ada di si Aion itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, pada bagian belakangnya kesan minimalis simple pun masih terasa di bagian desain belakangnya. Ini dia kayak melandai gitu, nggak ada lekukan-lekukan tajam. Jadi ini manis lah menurut gue ya. Dan untuk di sini ada pajak cukup lengkap, dia ada spoiler juga, ada high mounted lamp juga, ada defoggernya, ada untuk wipernya juga. Di sini ada logo Aion dan di sini ada logo UT. Terus kalau di bagian lampunya, dia ini sama kayak di depan, dia ada kayak kotak 4 ini, matrix coupe gitu. Terus dia sudah ada power back door. Jadi kalau buka pintunya udah pasti sudah elektrik. Nah, di bagian bagasi sendiri ini menurut gua cukup luas sih. Dan tapi kalau kalian mau lebih luas lagi,
Di sini ada storage tambahan lagi. Jadi kalau kalian menaruh barang-barang, bisa kalian taruh tambahan lebih baik lagi. Nah, tapi kalau kalian mau ditambah lagi, kalian bisa naruh ini nih di sini. Nah, ini akan lebih luas lagi untuk bagian bagasi. Tapi kalau kalian mau turunin rok kedua, dia nggak rata rantai. Jadi kalau mau rata rantai, mesti ini naikin lah ibaratnya. Dan di sini ada apa lagi? Di sini ada lampu di sini. Jadi memudahkan kalian lah kalau misalkan nyari barang, kalau misalkan pas lagi malam hari. Nah, ada satu tambahan info. Ternyata mobil ini tuh versi CBU Thailandnya, dan nantinya versi CKD yang ada di Indonesia itu ternyata di bagian bagasinya itu akan ada ban serep. Jadi mobil listrik tuh jarang tuh ada ban serepnya. Malah ini ada ban serep loh untuk sekelas mobil listrik. Dan bedanya karena tadi gue bilang kalau CBU itu dia bisa naruh di bawah lagi, tapi karena ada ban serep jadi dia cuma bisa buka ini aja, nggak ada level paling bawahnya lagi. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kalian beli ini, yang akan di delivery ke customer pasti versi TKD yang ada ban serepnya. Keren banget. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobil Ion QT. So far di dalam ini menurut gue interiornya cukup mewah, dan juga karena dia black itu jadi terlihat masih elegan. Nah, di bagian ini setirnya dia bulat, dan mungkin satu hal ya yang mungkin gua kurang oke lah, ini minim banget tombol fisiknya. Dia semua pengaturan ada di bagian layar depannya ini. Sama dengan di bagian setirnya, dia jarang banget ada tombol fisiknya. Ini cuma ada tombol telepon, ya ada tombol yang lainnya, dan di sini ada pengaturan untuk menu dan kawan-kawan di sini. Jadi emang jarang banget tombol fisiknya di sini. Tapi kalau misalkan wiper, ini ada tombolnya di sebagian sini. Dan untuk transmisinya ada di sebelah kanan sini. Dan untuk setir sendiri, dia sebenarnya nggak bisa teleskopik. Sayang sih, tapi untuk tilt itu masih bisa lah. Dan dari sisi pengemudi sendiri, cukup oke sih menurut gue ya. Ini cukup oke banget. Terus untuk head unitnya sendiri, dia sekitar 14 inch, jadi cukup besar ya. Ibaratnya kayak laptop lah, laptop yang nempel di bagian mobil. Nah, kita akan bahas nanti head unitnya. Selanjutnya, di sini ada kisi-kisi AC yang bentuknya kotak seperti ini. Lucu. Dan di sini ada penyimpanan menurut gua agak unik ya. Ini menurut gua mungkin kalian bisa tarik atau mungkin ke atas atau enggak. Ini diputer. Akan kebuka. Pengaturan lucu ya. Dan gue kiranya akan banyak gitu storage-nya, ternyata cuma sebagian aja. Mungkin kalau buat cewek-cewek bisa naruh alat-alat kosmetik lah dan lain-lain lah ibaratnya. Itu agak unik. Terus di sini juga ada storage juga buat naruh tas kecil. Dan di sini pun juga di bagian konsol tengahnya ini ada 2 buah cup holder, ada wireless charging, dan juga ada ini AC-nya nih. Ada ventilasi AC lah ibaratnya. Jadi kalau kalian naruh handphone kalian di sini juga akan dingin lah ibaratnya. Gitu. Terus bagian sininya soft touch, sini masih keras, ini soft touch, ini pun juga keras, tapi di bagian sininya sudah soft touch. Yang tadi gue bilang, karena ini minim tombol fisik, jadi pengaturan tuh semua di sini nih. Agak PR ya. Kita lihat lagi, di sini ada storage lagi. Dan untuk joknya sendiri, dia sudah elektrik. Mau maju ke depan, reclining ke atas ataupun recliningnya. Gitu. Di sini ada sun visornya. Ini ada LED lampunya dan cukup besar untuk kacanya sendiri. Oke. Dan untuk membuka panoramic seat sendiri, ternyata nggak ada tombolnya di sini. Tombolnya ada di bagian head unit. Jadi kalau kalian buka panoramic, mesti di sini juga. Agak repot bener. Tapi menurut gue ini cukup oke ya, cukup oke. Nah, sekarang kita bahas dari sisi head unitnya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi untuk head unitnya. Ada apa di sini? Ini cukup lengkap pengaturan semua di sini, karena emang ya tadi gue bilang pengaturan semua di sini. Pertama dari AC-nya. Ini AC-nya, kalian bisa catat di sini. Ini untuk pengaturan dari tembusan AC-nya. Mau kalian mau atur ini suhunya. Terus ini ada pengaturan AC-nya juga. Ini ada mode eco, auto atau AC, oke. Terus di sini ternyata dia ada air purifier. Jadi udara yang di sini pasti udah cukup segar lah gitu. Terus di sini apa lagi? Ini ada untuk switch controlnya di bagian sini. Kalian mau buka jendela kiri di sini bisa. Nah, tadi gue bilang untuk buka panoramic sunset ya ada di sebelah sini. Kalian bisa open atau mau close. Nah, untuk buka bagasi belakang, pintu bagasi belakang juga bisa pencet di sebelah sini. Nah, untuk door lock juga ini agak repot. Kalian mesti mencet di sini. Jadi kan biasa kalau di sebelah kanan nih bagian door trim ya, tapi kalian mesti mencet di sini. Wah, agak repot banget sih menurut gue ya. Terus juga untuk pengaturan yang lainnya semua diatur sebelah sini.
Lanjut ke bagian lighting systemnya. Ini juga udah ada headlamp height adjuster, kalian bisa atur di bagian sini juga. Oke, fog lampnya. Terus untuk smart cabinnya, ini untuk bagian depannya ada, oh ternyata dia punya ada seat ventilasi. Cool. Jadi dingin-dingin nih di bagian front passenger dan juga di bagian drivernya. Oke, ini pengaturannya. Oke, terus di sini, nah ini untuk pengaturan tadi mirrornya, spion depan, semua diatur di bagian head unit. Jadi agak repot sih menurut gue ya. Oke, ini di fold, ini di unfold. Oke, terus ini untuk bagian adasnya cukup lengkap banget. Dia ada forward collision, prevent assist, terus juga ada cruise control juga. Banyak lah pokoknya di bagian untuk di adas di head unit Ion UT. Terus ini untuk pengaturan driving energy consumption-nya, mau driving mode-nya comfort, sport atau power save bisa diatur. Oke, ini untuk energi recovery-nya mau weak, medium atau close. Oke, ini power consumption-nya. Oke. Ini untuk kalian tahu trip kalian sudah berapa jauh gitu. Terus ini untuk chassis powernya. Oke. Ini untuk body aksesoris. Oke. Sistem settingnya. Oh, ini voice-nya juga. Voice backup. Ada sound systemnya, pengaturannya, sistem. Jadi sebenarnya agak cukup lengkap dah. Terus kalau untuk bagian kamera parking, kamera 360 ini juga cukup oke. Ini untuk bagian 3D-nya. Oh, cukup nih ya, responsif ya. Oke, ini untuk bagian wide angle-nya. Dan menurut gua ini agak cukup jelas lah untuk bagian kamera 360-nya. Oke, di sini ada apa lagi? So far semua pengaturan ada di bagian sini. Ini untuk kunci pintu, tadi gue bilang set agak repot ya. Di sini juga udah Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan masih banyak lagi. Ini ada Apple CarPlay-nya. So far sih yang di bagian sini banyak banget. Kalau kita bahas satu-satu mungkin akan lama. Nah, sekarang kita bahas dari sisi belakangnya. Oke, sekarang bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya posisi duduk menurut gue agak cukup oke. Ini tadi posisi mengemudi, ini sekitar ada 7 jari dan headroomnya ada sekitar ya 5 jarian lah gitu. Tapi emang menurut gue ini agak tegak ya. Ini posisinya agak tegak dan dia nggak bisa turunin lagi. Jadi ya agak bete aja di sana. Tapi kalau di bagian sini ini juga soft touch. Ini untuk pocket-pocketnya. Di sini juga ada door pocketnya juga. Ini untuk pengaturan AC-nya dan bisa diatur kiri kanan ini. Jadi nggak berebutan AC ini. Ini ada USB colokan. Kalau kalian mau ngecas juga bisa di sini. Terus di sini ada armrestnya, ada double cup holder dan ada 3 headrest ya. Jadi yang di tengah akan nyaman duduk di bagian sini gitu. Apalagi di sini juga ada airbag juga banyak. Ini ada lampunya. Jadi duduk sini menurut gua cukup nyaman. Dan juga untuk materinya, build quality-nya ini oke punya sih untuk si Ion UT ini. Keren. Nah, kita bahas dari sisi performa sendiri. Nah, untuk si Ion UT ini dia ada 2 varian, itu standar sama premium. Bedanya apa? Dari sisi baterai kapasitinya. Nah, kalau tuh standar ya itu sekitar baterainya tuh sekitar 44 kWh, sedangkan yang premiumnya tuh sekitar 60 kWh. Jadi mana secara jarak tempuhnya kalau yang tertinggi itu sekitar 500 km. Jadi mobil sekecil ini jarak tempuhnya agak cukup jauh dan untuk dari sisi tenaga pun berbeda. Kalau yang tipe standar ya itu sekitar 100 kW, sedangkan kalau yang tipe tertingginya itu tinggal 150 kW. Dan untuk torsinya pun kalau dia 145 Nm untuk si standar ya, kalau untuk yang di bagian premium itu sekitar 210 Nm. Jadi secara tenaga lebih oke lah. Dan untuk fast charging pun sendiri itu juga berbeda. Kalau yang UT itu sekitar dia 60 kW kalau nggak salah fast chargingnya sendiri, dan kalau yang premium itu sekitar 83 kW. Jadi sebenarnya lebih cepat kalau kalian ngecasnya menggunakan si Ion UT yang tipe premiumnya. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya satu lagi, kalau di bagian si standarnya dia nggak ada panoramic sunsetnya, sedangkan paling tertingginya dia sudah ada panoramic sunsetnya. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau mau jarak lebih jauh pilih yang premium, atau yang biasa-biasa aja dalam perkotaan bisa pilih yang standar aja. Nah, sekarang gue ditemani sama Mas Abdul. Halo Mas Abdul, gimana kabar? Halo Mas Andi, baik, sehat. Wah, mantap, luar biasa. Mantap. Nah,
Mas Abdul, boleh dong perkenalan diri dulu. Halo semuanya, sobat teman mobil. Saya Abdul dari Ion BSD. Di sini ada unit UT. Kalau mau test drive atau info pemesanan bisa kontak Abdul di nomor bawah ini atau datang ke dealer Ion BSD. Mantap, luar biasa. Mas Abdul, di belakang kita ada Ion UT nih. Wah, gila, ini mobil lucu banget menurut gua. Thank you Mas. Harganya berapa sih sebenarnya? Harganya ini kita ada 2 tipe, standar dan premium. Ya. Standarnya di harga 325, untuk premium ini di harga 363. 363 Betul. untuk premiumnya, berarti yang bawahnya itu 325. Betul, yang standarnya 325. Standarnya 325. Oke. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan mau beli di Mas Abdul nih, dapat benefit apa sih kalau beli mobil ini? Kalau untuk pembelian Ion UT ini, kita udah dapat kaca film dari Kaca luar. Oke. Itu keliling sampai panoramiknya juga. Padahal udah dapat juga. Betul. Oke. Dapat juga, terus karpet dasar, apar, terus ban serep, itu kelebihan UT. Oke, ban serep juga ya? dapat. Oke. Bener. Apa Terus lifetime warranty baterai tentunya. Oh, ada lifetime warranty? Betul, bukan baterai aja. Motor listrik dan electric controllernya itu lifetime. Lifetime? Betul. Oke. Garansi kendaraannya 8 tahun itu di luar baterai, seperti electric seat, terus si head unit, si tirai sunset. Oke. Itu di cover 8 tahun. 8 tahun. Betul. Kalau kendaraan? Kendaraan si spare part dan service, free spare part dan servisnya itu kita 3 tahun untuk UT ini. Oh, berarti free spare part dan service ya? Betul. 3 tahun ya? Betul. Oh, oke. Jadi nggak cuma garansi baterai, garansi service spare part pun juga di cover juga. Betul. Oh, cool. Dan juga dapat ban serep yang pasti. Betul, dapat ban Karena serep. jarang banget mobil listrik ya dapat ban serep tuh. Jarang banget. Oke. Nah, kira-kira nih ada promo apa nih untuk si Ion UT ini? Promonya kita ada promo dari pembiayaan bunga 0%, terus bunga rendah sampai 5 tahun, terus DP-nya mulai dari 10%. 10% bisa? Bisa. Oh, Itu DP dari 10% itu bisa. Nah, ditambah lagi kan sebentar lagi ada GJAW nih. GJAW, bener. Betul, itu banyak promo-promo spesial lagi. Jadi buat teman-teman nih, yang nanti mungkin mau nyari mobil UT, terus mau datang ke GJAW, langsung bisa hubungi Mas Abdul. Betul, Nanti bisa nomornya dapat kasih free di bawah. tiket. Free tiket dapat nih? Dapat, syarat dan ketentuan berlaku ya guys. Oke, intinya hubungi dulu Mas Abdul. Siap. Nanti nomornya kita share di bawah. Berarti tadi dapat bunga 0%. Bunga 0% dapat. Oke, itu setahun berarti ya? Itu 1 tahun. Bunga ringan selama 5 tahun. Betul, bunga DP ringan. bisa 10%. Betul sekali berarti Mas Andi. sekitar 32,5 jutaan lah. 30 jutaan berarti ya. Betul. Untuk 10% tuh. Terus dapat apa lagi? GJAW, promo GJAW Promo berarti GJAW, ya. bisa dapat free tiket juga tuh Free Mas Andi. tiket juga. Oke, berarti Iya. cukup lengkap lah ibaratnya. Nah, tapi pertanyaannya, ready nggak unitnya? Unitnya ini Nih. kita udah start delivery dari 30 Oktober kemarin. Oh, berarti udah delivery ya? Udah delivery. Customer yang di Gias berarti ya? Iya, di Gias sudah delivery, on oke. proses, masih ada beberapa warna yang masih diproduksi. Oke, Intinya itu bulan ini akan ready. akan ready. Bulan ini akan Oke. ready. Jadi untuk teman-teman yang mau pesan baru jangan khawatir untuk pengirimannya. Oke, berarti kalau misalkan mau pesen nih, ibaratnya pas di GJAW harusnya bulan Desember udah nyampe berarti ya? Bisa. Bisa ya berarti ya? Oke, baik. Mungkin nanti tergantung lah, karena bisa jadi ya kalau misalkan mesen banyak, mungkin akan delay. Betul. Tapi intinya kalau mau kepengen bisa langsung hubungin Mas Abdul. Nanti nomornya kita akan share di bawah. Iya. Oke. Nah Mas Abdul, kalau teman-teman nih mau test drive nih, gimana nih? Hubungin kah Mas Abdul atau datang ke dealer kah atau gimana? Bisa hubungi Abdul atau datang ke dealer Ion BSD, cari Abdul. Itu bisa. Oke. Nah, kita kan pernah nih ke dealer ya kan? Itu emang secara dealer dia gabungkan dengan si mobil berarti ya? Betul. Oke, karena kebanyakan tuh pada nggak tahu ternyata di Ion BSD, di IBSD ada Ion. Betul. Jadi sebenarnya ada, gengs. Jadi kalau misalnya kalian mau di daerah-daerah BSD ataupun daerah dekat Tangerang situ, kalian kalau mau nyari mobil Ion bisa banget langsung datang di Ion BSD. Karena sudah lengkap, displaynya, servis juga ada berarti ya? Servisnya ada juga. Servis juga ada. Jadi spare part juga ada. Spare part juga ada juga. Jadi misalkan kalau kalian mau apa bisa langsung hubungi Mas Abdul. Oke, Mas Abdul, paling itu aja. Ya. Thank you atas waktunya. Thank you, Mas Andi. Thank you. Nah, tadi kita udah bahas mengenai si mobil Ion UT ini. Dari sisi tampilan menurut gua nih mobil yang cukup manis, minimalis, simple. Mungkin buat kalian ini yang cari-cari mobil yang agak kecil atau mungkin yang nggak besar-besar banget, tanya desain yang lucu-lucu, ini pilihan terbaik lah ibaratnya. Dan tadi kita juga ada denger juga promo benefit menarik buat kalian yang ingin membeli mobil Ion UT ini. Kalian bisa langsung hubungi Mas Abdul, nanti kita kasih nomor di bawah.
Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video itu, pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saya dari saya, salam Teman Mobil.